Bayangin lo ciptain sesuatu yang dipakai miliaran orang di seluruh dunia. Dari ujung kampung sampai kota metropolitan, game changer banget. Tapi lo sendiri nggak tajir, hidup pas-pasan. Gila kan? Ini kisah 3 penemu jenius yang karyanya bikin dunia kita beda. Dari balok-balok sederhana, fondasi kota modern, sampai yang ketiga, penemuan paling luar biasa yang literally nyalain dunia. Tapi sayang, mereka nggak pernah kebagian gemerlapnya. Penasaran? Yuk, kita kulik ceritanya. Tahun 1984, di sebuah ruangan kecil di Moskow, seorang programmer bernama Alexei Pajitnov lagi asik ngutak-atik komputer sederhana. Elektronika 60. Bukan MacBook Pro, bukan PC gaming dengan RGB menyala-nyala, tapi komputer tua yang lebih mirip kalkulator raksasa. Dan dari sana, lahirlah Tetris. Game yang bikin kita semua ketagihan nyusun balok-balok jatuh. Nggak disangka, ciptaan Pajitnov ini meledak jadi fenomena global. Ratusan juta orang di seluruh dunia, dari anak-anak sampai nenek-nenek, mainin Tetris di Game Boy, PC, bahkan di kalkulator sekolah kalau lagi bosan di kelas. Tapi, ceritanya nggak seindah skor tinggi di leaderboard. Karena ini era Uni Soviet, bro. Aturan ketat bikin Pajitnov cuman bisa gigit jari. Bayangin, gamenya laris manis, tapi royalti nol besar. Semua keuntungan disedot negara. Baru setelah bertahun-tahun, dunia mulai ngasih dia sedikit aplaus yang pantas. Alexei akhirnya dapat pengakuan. Meski nggak bikin dia jadi miliarder kayak developer game zaman sekarang yang punya yacht dan villa di Bali. Dan mau tidak mau harus kita akui, Tetris, game paling laris sepanjang masa, diciptain sama orang yang cuman pengen bikin sesuatu yang seru, bukan buat ngejar duit. Dan mungkin, disitulah kerennya balok-balok sederhana itu mengubah dunia, meski dompet Pajitnov nggak ikut-ikutan berubah. Kalau Tetris bikin kita ketagihan main, penemuan yang satu ini bikin dunia kokoh berdiri. Masuk ke tahun 1824, di Leeds, Inggris. Ada seorang tukang batu bernama Joseph Aspdin, yang, bukan tipe orang yang suka ribet sama spotlight. Di dapur rumahnya, dengan oven yang lebih cocok buat bikin roti ketimbang revolusi dunia konstruksi, dia ngutak-atik campuran batu kapur dan tanah liat. Hasilnya, semen Portland, bahan ajaib yang jadi tulang punggung dunia modern. Bayangin, tanpa semen ini, nggak ada gedung pencakar langit yang bikin kita melongo. Nggak ada jembatan megah, atau bahkan rumah yang bikin kita betah Netflix-an. Semen Portland-nya Aspdin literally jadi fondasi kota-kota besar di seluruh dunia. Tapi, ceritanya nggak seglamur gedung-gedung itu. Aspdin, dia nggak pernah kebanjiran duit atau jadi seleb di zamannya. Namanya malah nyaris tenggelam cuma dikenang sama segelintir orang yang paham sejarah bangunan. Dunia ini literally berdiri kokoh di atas temuannya. Tapi Joseph Aspdin sendiri kayak tetangga biasa yang lupa kita sapa. Dia nggak ngejar fame atau duit, tapi warisannya. Itu yang bikin kita semua bisa tinggal di dunia yang kokoh kayak sekarang. Kalau semen jadi fondasi kota, Tesla justru kasih fondasi energi dunia. Di penghujung abad ke-19, hadir sosok yang lebih terasa seperti legenda sains fiksi daripada manusia biasa. Nikola Tesla. Otaknya kayak superkomputer, dia orang di balik listrik AC, sistem yang bikin listrik bisa ngalir ke rumah-rumah kita tanpa bikin dompet jebol. Motor induksi, teknologi radio, sampai ide-ide gila kayak sinar laser. Itu semua dari kepala Tesla. Visinya, energi gratis buat seluruh umat manusia. Bayangin, dunia tanpa tagihan listrik. Tapi, hidup nggak seindah mimpinya. Tesla punya musuh bebuyutan, Thomas Edison, yang lebih jago main politik bisnis. Edison, bareng pebisnis licik kayak JP Morgan, bikin ide-ide Tesla sering dicuri atau disia-siain. Tesla punya visi, tapi nggak punya skill nego ala pebisnis Wall Street. Hasilnya, dia cuma bisa nonton idenya jadi kenyataan di tangan orang lain, sementara dompetnya makin tipis. Di akhir hidupnya, Tesla tinggal sepi di kamar hotel kecil di New York. Miskin, cuman ditemenin merpati yang dia sayang.
Serius, merpati. Jenius yang bikin dunia bercahaya ini mati tanpa sepeser kekayaan atau pengakuan yang pantas di zamannya. Tesla adalah jenius yang mendahului zaman. Tapi dunia nggak siap buat dia. Dia ngasih kita listrik yang nyala tiap hari, tapi bayarannya hanya nama yang baru dihargai setelah dia tiada. Lihat deh, Alexei Pajitnov, Joseph Aspdin, sama Nikola Tesla. 3 otak brilian ini punya satu benang merah. Karya mereka abadi, bikin dunia berubah, tapi hidup mereka jauh dari kata mewah. Tetris ngehibur jutaan orang, semen Portland nyokong kota-kota modern, dan listrik AC bikin kita nggak hidup di zaman lilin. Tapi, sejarah kayaknya pelit ngasih aplaus ke mereka. Pajitnov nggak kebayar royalti, Aspdin cuman tukang batu biasa, dan Tesla hidup sepi bareng merpati. Kadang, sejarah emang nggak adil sama penemu yang bikin dunia ini lebih kece. Nah, sekarang giliran lo mikir. Kalau lo jadi penemu, lo lebih pilih apa? Nama lo dikenang dunia selamanya, atau hidup tajir melintir dengan jet pribadi?